Untuk menjadi pembalap Formula One, kamu tidak hanya harus berani, kamu harus luar biasa. Di balik helm dan kecepatan 300 km per jam, tersembunyi seperangkat kemampuan fisik dan mental yang hampir tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Mereka bukan hanya pengemudi cepat, mereka adalah atlet dengan kecerdasan taktis seperti Grandmaster catur, refleks petarung profesional, dan daya tahan layaknya pelari maraton. Dan semua itu dijalani dalam tekanan ekstrim. Segalanya dimulai dari satu momen krusial, start balapan. Saat lampu padam, setiap milidetik berharga. Rata-rata pembalap F1 bereaksi dalam 200 milidetik. Sebagai perbandingan, Usain Bolt, pelari percepat dunia, bereaksi dalam 160 milidetik setelah pistol start. Tapi manusia biasa butuh waktu 500 sampai 600 milidetik. Itu artinya, dalam satu kedipan mata, pembalap F1 sudah unggul 10 meter ke depan. Untuk mempertahankan refleks setajam itu, mereka menjalani latihan visual dan motorik ekstrim, seperti mengetuk lampu secepat mungkin dalam hitungan detik. Jenson Button pernah mencatat rekor luar biasa, 2 lampu per detik tanpa meleset. Reaksi ini bukan cuma soal kecepatan tangan, ini soal koneksi saraf yang hampir instan antara mata dan otak. Tapi kecepatan saja tidak cukup. Di lintasan seperti Silverstone, tubuhmu harus mampu melawan kekuatan yang ingin melemparmu keluar mobil. Di tikungan berkecepatan tinggi seperti Maggots dan Beckett's, pembalap menghadapi gaya sentrifugal yang dapat mencapai 5G. Artinya, kepala mereka ditarik ke samping dengan kekuatan setara 40 kg. Tanpa otot leher yang sangat kuat, mereka bisa kehilangan kendali pandangan hanya dalam satu tikungan. Dan kehilangan kendali berarti kehilangan balapan, atau lebih buruk, nyawa. Itulah mengapa otot leher mereka dilatih secara intensif. Dengan alat seperti neck harness, mereka melawan tarikan dari berbagai arah sambil mempertahankan posisi kepala tetap stabil. Otot yang dilatih? Trapezius, sternocleidomastoid, dan otot kecil lain yang tak pernah kamu tahu namanya, tapi menyelamatkan hidup mereka setiap akhir pekan. Lewis Hamilton dan Fernando Alonso memiliki ukuran leher 18 inci. Bandingkan dengan pria rata-rata, 15 inci. Perbedaan kecil yang bisa jadi penentu antara pemenang atau korban kecelakaan. Setiap lap, mereka juga harus menghentikan mobil dari kecepatan 300 km per jam ke hampir nol dalam hitungan detik. Bagaimana caranya? Dengan menekan pedal rem sekuat 100 kg. Itu seperti melakukan leg press satu bayi gajah dengan satu kaki ratusan kali dalam 90 menit. Dan kamu harus tetap presisi. Telat sepersekian detik saja dan kamu keluar lintasan. Lalu ada insting, sesuatu yang tak bisa diadarkan dengan grafik atau simulator. Saat ban mulai kehilangan cengkeraman, pembalap elit bisa langsung merasakannya melalui sinyal dari tubuh mereka sendiri. Bagian tubuh yang berperan, telinga bagian dalam, sistem keseimbangan alami manusia. Bagi pembalap berpengalaman seperti Hamilton, sinyal ini seperti alarm internal. Mereka bisa membawa mobil kembali ke pit dengan cepat, bahkan saat ban hampir habis cengkeramannya. Dan semua ini dilakukan dalam suhu yang tidak masuk akal. Suhu lintasan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Di dalam kokpit bisa lebih dari 60 derajat Celcius. Ban mencapai 100 derajat Celcius, dan rem hingga 1000 derajat Celcius. Pakaian mereka, meskipun tahan api, justru membuat suhu tubuh makin tinggi. Mereka bisa kehilangan hingga 5% berat badan hanya karena keringat. Kehilangan 2% saja cukup untuk menurunkan refleks dan kemampuan mengambil keputusan. Dalam dunia F1, itu bisa jadi perbedaan antara posisi pertama atau kecelakaan fatal. Di tengah panas ekstrim dan tekanan mental, detak jantung mereka tetap tinggi, 170 hingga 180 denyut per menit selama 2 jam penuh. Itu bukan detak jantung normal, itu zona merah. Tapi disitulah mereka hidup. Tubuh pembalap dirancang untuk efisiensi. Berat rata-rata mereka di bawah 70 kg dengan lemak tubuh di bawah 12%. Kalau kamu 90 kg dengan lemak 20%, kamu mungkin cuma kuat 5 lap, lalu pingsan. Formula One bukan hanya soal kecepatan. Ini adalah kombinasi dari kekuatan tubuh, ketajaman pikiran, dan pengendalian emosi yang tak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Refleks secepat kilat, leher sekuat baja, kaki sekeras mesin hidrolik,
dan mental yang tetap tenang saat dunia seolah runtuh di sekelilingmu. Jadi, masih yakin bisa jadi pembalap F1? Mungkin bisa, tapi kamu harus latih otak, tubuh dan jiwamu semuanya, hingga batas absolut. Karena di Formula One, hanya mereka yang luar biasa dalam segala hal yang bisa bertahan. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, unik, teknis tapi tetap santai, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari dunia Formula One.